semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Julie. Sekarang kita akan melakukan presentasi untuk new technology menggunakan mesin terbaru untuk membentuk tubuh. Sebelum kita mulai, apakah semuanya sudah mengetap layar pada screen? Dan jangan lupa untuk menekan double tap dan pin pada screen. Sambil menunggu untuk screen mulai, nanti di sini kita akan membahas tentang beberapa kombinasi dari teknologi terbaru dengan teknologi yang sebelumnya dan bagaimana cara untuk mengkombinasi mesin-mesin tersebut dengan mesin yang lain. Nah, di sini screen awalnya sudah mulai, kita masuk ke layar selanjutnya. Next screen. Oke, konsep yang pertama, di sini Julie akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan body contouring. Body contouring atau membentuk tubuh biasa dilakukan dengan cara mengurangi lemak dan berat badan. Nah, salah satu cara yang biasa dilakukan ialah dengan berbagai teknologi dan juga dengan beberapa kegiatan lainnya. Sekarang sudah ditemukan bagaimana kualitas terbaik untuk membentuk tubuh dengan mengurangi lemak dan juga mengurangi berat badan. Next slide, please. Lanjut, kita akan mengenal tentang metode-metode untuk mengurangi berat badan. Jadi, biasa yang kita lakukan untuk mengurangi berat badan ialah dengan melakukan olahraga, baik olahraga ringan ataupun dengan olahraga yang berat. Olahraga yang berat tentunya akan memerlukan energi yang ekstra dan juga memerlukan waktu yang lebih lama dalam membakar lemak dan juga dalam mengurangi berat badan. Dan metode yang kedua, biasanya orang-orang akan melakukan diet. Diet, ketika kita melakukan diet yang salah, tentunya akan mengurangi nutrisi atau asupan gizi yang ada pada tubuh kita. Sehingga jika dokter-dokter semua ingin melakukan diet atau teman-teman ingin melakukan diet, pastikan konsultasi dengan dokter atau tenaga medis yang ahli. Next akan kita bahas tentang metode lainnya, yaitu menggunakan obat-obatan. Nah, biasanya sekarang banyak sekali yang ingin melakukan penurunan berat badan atau yang ingin langsing tapi dengan cara yang instan. Biasanya menggunakan obat-obatan ataupun dengan sedot lemak. Untuk obat-obatan ini tentunya mempunyai efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Begitupun dengan sedot lemak. Seperti yang dokter-dokter ketahui bahwa sedot lemak ataupun obat-obatan tentunya akan mengurangi atau mempunyai efek samping dari kesehatan tubuh kita. Next slide. Nah, di sini ada beberapa gambar contoh lemak dan otot. Di mana ketika lemak dan otot yang mempunyai berat yang sama, tapi kalau misalnya dokter-dokter semua bisa lihat, lemak dan otot dengan berat yang sama, tetapi mempunyai ruang yang berbeda atau mempunyai besar yang berbeda. Di sini ada gambar dokter-dokter atau teman-teman yang sudah bergabung, ini bisa melihat ya, di mana pada satu sisi ada wanita berusia, wanita yang mempunyai berat 60 kg, tapi mempunyai bentuk tubuh yang berbeda. Yang satu mempunyai 35% lemak, dan yang satu lagi mempunyai 23% lemak. Nah, kenapa bisa demikian? Itu karena dipengaruhi oleh massa otot. Sehingga teknologi terbaru ini dapat membentuk otot dan juga mengurangi lemak dan membentuk tubuh. Keunggulan dalam melatih atau membentuk otot salah satunya ialah dengan memperbanyak massa otot. Massa otot yang banyak tentunya akan membuat lemak makin banyak terbakar atau mengurangi lemak yang ada pada tubuh kita. Dengan lemak yang berkurang, maka kesehatan pun tentunya pasti akan meningkat. Membentuk tubuh yang ideal serta memperlancar sirkulasi darah. Jangan khawatir ketika saya mempunyai otot yang banyak, pasti saya akan lebih berotot. Tentunya tidak. Untuk wanita, kalau misalnya kita bandingkan dengan gambar, yang satu mempunyai lemak yang banyak dan yang gambar yang satu lagi, yang di sebelah sisinya lagi, mempunyai lemak yang sedikit, itu mempunyai bentuk yang berbeda.
Karena seperti yang tadi Juli jelaskan, orang yang mempunyai massa otot yang lebih banyak, tentunya tubuhnya akan terbentuk secara ideal. Mengapa? Karena lemak pada tubuh kita itu mempunyai ruang yang lebih besar atau dia memerlukan ruang yang lebih besar di tubuh kita dibandingkan dengan otot. Nah, sekarang bagaimana ya caranya untuk melakukan atau untuk melatih otot nih? Dengan cara yang nyaman, dengan cara yang cepat, seperti yang dokter-dokter ketahui ya. Banyak pasien biasanya yang ingin, oh saya hasilnya mau instan nih dok. Nah, itu kita punya alternatifnya, yaitu di next slide. Selanjutnya. Nah, alternatifnya ini bisa menggunakan teknologi terbaru yang namanya High EMT atau yang lebih dikenal dengan HiFEM. HiFEM ini merupakan High Intensitas Focus Electromagnetic Wave, di mana HiFEM akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Jadi ketika dokter nanti menggunakan mesin HiFEM, HiFEM ini ketika digunakan selama 30 menit, itu sama besarannya dengan melakukan olahraga selama 5,5 jam. Jadi bayangkan orang yang nggak punya waktu banyak untuk melakukan aktivitas atau olahraga ringan sekalipun, dengan menggunakan mesin ini, selama 30 menit saja itu sudah melakukan olahraga selama 5,5 jam. Wah, luar biasa ya, selama 5,5 jam tapi saya bisa peroleh hanya dengan 30 menit saja. Dan untuk mesin HiFEM ini, dalam satu kali tindakan, dalam satu kali perawatan, itu bisa mengurangi lemak sebanyak 90% dan meningkatkan massa otot sebanyak 16%. Kenapa? Karena dalam satu kali treatment ini sama saja mengerjakan 30.000 kali sit up. Jadi bisa dibayangkan oleh dokter ataupun oleh pasien yang biasanya saya 10 kali sit up aja udah capek, udah nggak mau lagi, atau misalnya wah saya udah nggak bisa napas, jadi alternatifnya bisa menggunakan teknologi terbaru dengan mesin HiFEM ini. Dan juga mesin HiFEM ini sangat aman, tidak ada rasa sakit, dan juga nyaman pada tubuh pasien. Karena nanti bisa diatur dari intensitas dan juga kekuatan yang diperlukan oleh setiap masing-masing pasien, oleh setiap masing-masing pasien atau kebutuhan pasien. Nah, yang tadi Juli bilang, bahwa ini dapat mengurangi lemak hingga 90% ternyata udah ada riset medisnya. Jadi dalam riset medis ini membuktikan dalam satu kali perawatan itu langsung kelihatan berkurang lemaknya hingga 19% dan massa otot meningkat hingga 16%. Next slide, Juli akan jelaskan lebih dalam apa sih itu HiFEM. Nah, HiFEM atau HIEMT ini menggunakan teknologi invasif, di mana teknologi invasif ini nantinya akan melepaskan energi getaran magnetik secara terus-menerus dengan frekuensi yang tinggi melalui kedua handle, seperti yang ada di gambar ya. Nah, kedua handle ini nanti akan mentransfer energi gelombang tinggi tersebut hingga menembus kedalaman otot sampai 8 cm. Itu lumayan dalam ya kalau misalnya udah masuk ke kulit. Nah, ketika menembus lapisan otot sampai 8 cm tersebut, otot ini nanti akan terekspansi dan akan ada kontraksi. Dalam mesin ini kontraksinya itu dalam 1 detik mencapai 20.000 kali. Sehingga ketika terjadi kontraksi, maka akan mendorong pertumbuhan miofibril atau pertumbuhan otot yang akan menghasilkan kolagen dan serat otot baru atau yang disebut dengan hiperplasia otot, sehingga dapat melatih otot dan meningkatkan kepadatan volume dan otot. Nah, di sini kalau misalnya dokter-dokter atau teman-teman yang sudah bergabung bisa lihat gambar yang ada di samping Juli ini ya. Jadi di sini dokter bisa lihat di mana ketika mesin itu ditempel ke dalam area yang mau dilakukan perawatan seperti perut, paha, atau bokong, itu nanti dia akan menghasilkan energi yang tinggi sehingga dia terjadi kontraksi otot. Jadi gambarnya nanti ada di sini ya, ada di gambar 1, yaitu gambar sebelum dilakukan perawatan.
Gambar kedua ialah ketika dilakukan perawatan terjadilah kontraksi otot di mana massa otot akan bertambah. Ketika massa otot ini bertambah, maka akan terjadi pembakaran lemak. Pembakaran lemak yang secara signifikan ini nanti akan membantu mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, biasanya banyak customer dari pasien atau banyak teman-teman yang Juli temui ya. Kadang-kadang pasien ini atau teman-teman Juli sendiri lebih fokus untuk mengurangi berat badan. Padahal berat badan yang berkurang itu belum tentu dapat membentuk tubuh. Kadang Juli pun membandingkan, oh kenapa ya berat badan saya sama dengan teman saya, tapi kenapa bentuk tubuhnya berbeda? Misalnya saya kenapa lebih gembil, tapi teman saya enggak, lebih langsing. Nah itu kemungkinan karena massa ototnya lebih terbentuk atau massa ototnya lebih banyak dibandingkan kita sendiri. Makanya sudah ditemukan solusi yang terbaik atau kualitas yang terbaik dalam mengurangi bentuk tubuh atau mengurangi lemak dan membentuk tubuh adalah menggunakan HiFM. Lebih lanjutnya, kita akan melihat demonstrasi yang nanti akan dilakukan oleh senior trainer kita dan model cantik kita akan kita lakukan demonstrasi melalui perut. Nanti langsung saja kita undang untuk trainer kita, yaitu Ibu Enda, dan juga ini saya undang untuk Ibu Puji. Nanti untuk sesi selanjutnya, kalau dokter ada pertanyaan bisa dilampirkan di kolom chat ya dok ya, nanti Juli akan bantu baca untuk pertanyaannya masing-masing. Ya, kita panggil model kita. Ini ada Ibu Puji. Sebelum demonstrasi, ya sebelum demonstrasi nanti senior trainer kita, Bu Enda, akan melakukan pengukuran perut karena kita nanti akan demo melakukan di perut ya, di area perut ya. Jadi demonya di area perut, jadi nanti kita akan ukur terlebih dahulu untuk area perut. Alat ukurnya ada dua. Yang pertama itu ada alat pengukur ketebalan lemak dan yang kedua ada alat ukur berupa meteran. Oke, kita lanjut untuk pengukuran ya. Untuk pengukuran kita ambil lingkar pinggang tengah. Untuk pengukuran kita akan mengambil lingkar pinggang tengah. Jadi di mana sebelum diukur ini lingkar pinggang awal 94 cm. Oh, lingkar pinggang awal itu 94 cm. Kedua, saya mau ambil ketebalan lemak. Kedua, kita akan ambil ketebalan kurang lemak lebih dari garis tengah pusar 5 cm. Jadi cara pengukurannya itu nanti diambil dari tengah pusar ya, sejaraknya itu sekitar 5 cm. Ya, kurang lebih 4 cm. Lemaknya itu ketebalannya ada 40 mili. 40 mili. Jadi nanti untuk dokter ataupun misalnya teman-teman yang mau tanya lebih lanjut nanti bisa ada di kolom chat ya. Nanti Juli bantu jawab untuk pertanyaan masing-masing. Oke, sekarang kita next ke tahap selanjutnya, kita akan lakukan perawatan. Jadi di sini area yang dirawat nanti area perut. Di mana area perut tadi sudah kita ukur ya, ukurannya itu 94 cm dan ketebalan lemaknya 40 mm. Nah, di sini nanti awal perawatan itu akan dikasih belt. Jadi beltnya ini ada berbagai macam ukuran. Beltnya ini nanti ada ukuran S, M, dan L. Itu disesuaikan dengan kondisi atau lingkaran badan pasien. Nah, sekarang kita lanjut ke pengukuran ya, yang tadi Juli sebutkan. Di sini ada belt
Jadi belt ini nanti berfungsi untuk mengikatkan atau merekatkan si handle mesin HIFM atau HIEMT. Nah, setelah selesai, kita masuk ke mesin, dibantu dengan Bu Enda akan mengatur pengaturan yang akan kita gunakan di mesin. Tentunya yang akan dipilih pertama jenis kelamin, kita akan pilih perempuan. Nah, di sini nanti ada beberapa mode yang nanti akan Juli share juga di slide ya. Nah, mode yang akan kita gunakan adalah HIIT. HIIT ini High Intensitas Interval Training. Jadi dengan HIIT ini sama saja kita melakukan olahraga yang berat, tapi dengan cara yang nyaman. Oke, setelah dipilih programnya, kita akan pilih levelnya. Level untuk intensitas nanti disesuaikan oleh pasien, bisa dimulai dari yang terendah sampai yang terbesar ya. Kita akan mulai dulu intensitasnya dari 2. Jadi klik intensitasnya 2, baru kita start untuk melakukan program. Oke, dari waktu 30 menit, ini secara otomatis dia akan memprogram stretching selama 1 menit, kemudian lanjut ke workout set ya, terus kemudian workout 1, 2, dan sampai 4. Kita mulai. Nah, akan dimulai. Nah, jadi tahapan yang pertama nanti dia akan berbentuk getaran. Jadi kalau misalnya nanti dokter perhatikan, pada mesin ini akan terjadi kontraksi otot pada perut. Nah, sambil menunggu, Juli akan sediakan presentasi berupa video untuk lebih dalam mengenal apa yang disebut dengan kontraksi otot. Please have a look video. Tadi secara singkat video tentang kontraksi otot yang terjadi. Jadi kalau misalnya tadi dokter atau teman-teman udah lihat, itu terjadi kontraksi otot di mana yang tadi Juli udah bilang ya, itu dapat memicu pertumbuhan miofibril atau pembesaran otot sehingga menghasilkan serat otot yang baru dan juga menghasilkan kolagen di mana nanti akan memicu ketebalan otot atau massa otot sehingga ketika massa otot ini bertambah secara sendirinya lemak akan tereliminasi oleh tubuh. Nah, teknologi ini salah satu yang dikembangkan di mana dapat membentuk tubuh. Biasanya kalau tadi kita lihat ya, pada zamannya itu ada mesin-mesin yang banyak seperti mesin-mesin RF, ada mesin lipolisis, ada mesin HIFU. Lalu perbedaannya apa? Dimana kalau mesin-mesin lipolisis ataupun kavitasi itu hanya membantu membakar lemak. Sedangkan di new teknologi ini, dia bukan hanya membantu untuk membakar lemak, tapi juga membantu untuk membentuk tubuh.
Kalau misalnya tadi kita balik ke slide sebelumnya ya, itu dokter bisa perhatikan lagi ketika ada wanita yang mempunyai berat badan yang sama, tapi mempunyai bentuk tubuh yang berbeda, itu bisa jadi disebabkan karena banyaknya lemak yang ada di tubuh, tapi ototnya ini tidak terlatih. Nah, sekarang sudah ditemukan teknologi canggih di mana ketika massa otot ini terlatih atau massa otot meningkat, maka dapat mengurangi dan membakar lemak serta dapat membentuk tubuh. Kalau tadi diperhatikan lagi di mana lemak yang beratnya itu 1 kg dengan otot yang beratnya 1 kg itu punya ukuran yang berbeda. Di mana lemak mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan otot. Sehingga kalau misalnya nggak perlu dikhawatirkan ketika misalnya pasien takut nih ketika menggunakan HFM takutnya otot terbentuk. Tenang saja, di mana kalau misalnya dokter lihat pada slide ini dapat dipilih sistem-sistem pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dari sistem ini nanti di mesin ini ya dok tersedia berbagai menu, dari menu untuk jenis kelamin wanita dan laki-laki, di mana nanti tinggal kita pilih area yang mana yang mau dilakukan perawatan. Kita masuk ke next slide. Oke, di mana next slide ini tadi yang Julie bilang ya, saya mau melatih atau saya mau membentuk otot. Di sini kita mempunyai 2 program, di mana 2 program ini yang pertama dapat membentuk otot, dan juga yang kedua dapat membakar lemak serta membentuk tubuh. Nah, di sini nanti bisa diperhatikan ada menu training untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nanti tinggal diklik aja mau yang mana. Nanti modenya itu dokter bisa lihat kalau yang untuk membentuk otot, biasanya kita lebih sarankan ke mode untuk hipoterapi atau juga strength dan combo. Tapi kalau misalnya dokter mau memberikan ke pasien untuk pelatihan atau hanya untuk membentuk tubuh saja, itu nanti bisa melakukan programnya HIIT. Jadi nanti tadi seperti di layar ya, ada programnya itu ada HIIT. HIIT ini High Intensitas Interval Training. Di mana program HIIT ini biasa digunakan untuk orang-orang yang mau membakar lemak dan juga membentuk tubuh. Kalau untuk membentuk otot, misalnya ada pasien datang ke dokter, seorang laki-laki yang mau membentuk tubuh, itu nanti bisa dokter sarankan pakai mode yang lain, seperti mode strength atau mode combo 1 atau mode combo 2. Jadi di sini jelas sekali, kalau misalnya mau membentuk tubuh atau mau membentuk otot, tinggal dipilih program yang mana yang mau dilakukan. Next, kita ke slide selanjutnya. Next slide, please. Oke, nah ini adalah slide di mana tadi Bu Ena juga ada sedikit menjelaskan ya. Jadi pada mesin ini, ketika dokter lihat, mesin akan mengeluarkan bunyi, di mana bunyi ini nanti akan mentransfer gelombang energi magnetik dari 2 handle. Nah ini kalau misalnya Julie pegang ya, dia akan seperti getaran di dalam otot, di dalam lemak. Jadi pasiennya ini sangat nyaman hanya dengan tiduran, tapi dapat mengurangi lemak dan juga dapat membentuk tubuh. Karena kalau misalnya dilihat dari slide ini, dalam 1 menit pertama itu nanti akan terjadi peregangan. Jadi nggak langsung workout nih, jadi dia langsung peregangan dulu. 1 menit pertama itu peregangan, 5 menit selanjutnya itu adalah pemanasan. Jadi ibarat kalau dokter lihat di gambar ya, ini 5 menit selanjutnya itu dia seperti sedang sit up. Kalau sit up biasanya misalnya orang nggak punya waktu nih, atau misalnya saya nggak mau sit up deh karena misalnya saya tim rebahan ya. Nah jadi bisa melakukan dengan teknologi ini. Jadi warming up atau sit up itu selama 5 menit. Next akan workout-nya itu sebanyak 20 menit. Jadi nanti dibagi-bagi. Workout yang pertama itu ialah olahraga berat tapi intensitas yang ringan. Workout yang kedua dia seperti sedang sit up. Jadi jelas seperti gambar di samping ya. Dan workout yang keempat itu seperti sedang angkat beban. Nah pastinya kalau kita melakukan olahraga, apalagi tanpa personal trainer, itu kan pastinya akan ada efek samping ya, entah cedera ringan, ataupun misalnya kesleo. Nah itu makanya kenapa untuk gym itu perlu melakukan atau perlu dilakukan bersama personal trainer.
Tapi kalau menggunakan mesin ini itu nggak perlu, jadi langsung tinggal tempel aja. Ini kalau misalnya saya pegang, dia alatnya ini bergetar. Getarannya sangat nyaman di pasien, padahal sedang melakukan workout seperti angkat besi ya, tapi itu nyaman untuk pasien dan meminimalisir untuk efek samping seperti cedera ringan ataupun cedera yang parah. Nanti 4 menit terakhir itu akan dilakukan countdown atau pendinginan. Jadi sama seperti olahraga ya, pastinya kan memerlukan peregangan, memerlukan pemanasan, workout atau exercise yang berat, dan yang tentunya yang terakhir harus melakukan cooling down. Nah, di sini untuk perawatannya nanti kita lakukan selama 30 menit. Jadi satu kali perawatan itu cukup hanya menggunakan waktu 30 menit, tapi sama artinya seperti melakukan olahraga berat selama 5,5 jam. Jadi pastinya ini sangat bermanfaat ya untuk orang-orang yang nggak punya waktu atau yang pengen hasilnya cepat. Untuk HFM sendiri, biasanya hasilnya itu terlihat setelah 4 kali perawatan. Tapi jangan khawatir, ketika 1 kali perawatan, biasanya juga akan terlihat, tapi hasilnya nggak signifikan. Jadi rekomendasi untuk mesin ini disarankan setelah menggunakan 4 kali perawatan, maka hasilnya akan terlihat. Hasil bisa kita lihat di next slide. Nah, ini hasil perawatan ya. Ini untuk gambar yang pertama ini kita lakukan testimoni sendiri di kantor kita dengan model yang dipilih, di mana waktu before dan after itu sangat berkurang jauh, yaitu lingkar pinggangnya dari 97 menjadi 91. Dan perawatan ini dilakukan sebanyak 4 kali. Berapa lama dilakukan? Perawatan ini dapat dilakukan seminggu 2 kali. Jadi tentunya kalau misalnya orang-orang yang mau hasilnya cepat, dokter bisa melakukan perawatan dengan mesin HFM. Karena HFM ibaratnya dalam 2 minggu, saya dapat memperoleh hasil yang diinginkan oleh pasien. Nah, jadi kalau misalnya dilihat ya, mesin HFM ini kan biasanya ada beberapa jenis. Untuk mesin HFM yang terdahulu, biasanya kita menggunakan gel ultrasonik untuk menghantar, tapi untuk mesin yang sekarang, kita nggak perlu menggunakan apa-apa. Jadi hanya menggunakan mesinnya saja, tidak perlu menggunakan atau diaplikasikan gel lagi. Jadi langsung kita tempelkan 2 handle ini langsung pada tubuh pasien yang ingin dilakukan perawatan. Untuk interval seperti yang tadi Juli udah jelaskan, di mana intervalnya ini dilakukan seminggu 2 kali. Dan hasil perawatan akan terlihat setelah 4 kali perawatan atau 4 kali menggunakan mesin HFM. Lalu apa bedanya ya mesin HFM dengan mesin-mesin sebelumnya? Biasanya kita bedakan dengan mesin yang banyak ditanya adalah cryolipolysis. Apa bedanya? Kalau cryolipolysis, ini dia bagus sekali untuk membakar lemak. Kalau HFM lebih bagus lagi karena bukan hanya membakar lemak, tapi juga dapat membentuk tubuh. Karena tadi seperti yang Juli jelaskan di awal, kualitas yang terbaik untuk membentuk tubuh adalah dengan meningkatkan massa otot. Dan meningkatkan massa otot, selain dilakukan dengan menggunakan olahraga, kita juga bisa menggunakan alternatif menggunakan mesin HFM ini. Jadi tentunya nggak perlu olahraga lama-lama nih, langsung menggunakan HFM, kita udah dapat hasil yang minimal diinginkan oleh pasien. Lalu bagaimana caranya ketika kita kombinasi dengan mesin lain? Kombinasi bisa kita atur dengan beberapa mesin yang sudah ada di klinik dokter, ataupun misalnya dokter mau kombinasi terhadap pasien tertentu. Misalnya contoh kasus, ada seseorang yang mengalami kelebihan berat badan, tapi lemaknya ini lemaknya keras. Jadi kalau misalnya dokter pegang misalnya, oh lemaknya ini nggak gelambir ya, tapi keras dan juga misalnya sedikit buncit, itu nanti dokter bisa kombinasi dengan mesin kavitasi atau mesin cryo atau mesin HIFU. Jadi bagaimana kombinasinya? Yang pertama kita bakar lemaknya dulu, bisa dilakukan di minggu pertama, dan minggu kedua bisa kita kombinasi menggunakan mesin HFM.
Untuk lebih lanjut, nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana sih caranya mengkombinasi dengan mesin-mesin yang ada di klinik dokter. Nah, sekarang banyak juga nih, misalnya pertanyaannya, banyak yang bertanya, bagaimana cara kita mengukur berat badan ideal tubuh setelah menggunakan mesin HiFM? Sebenarnya untuk mengukur berat tubuh ini ada beberapa cara. Cara yang pertama bisa menggunakan rumus sederhana, yaitu rumusnya ialah berat badan sama dengan tinggi badan dikurang 100 cm. Contoh misalnya tinggi badan saya 160 cm, lalu saya kurangi dulu dengan 100, maka berat ideal saya adalah 60 kg. Untuk rumus ini, tentunya rumus yang pertama yang tadi Juli berikan itu tidak mempertimbangkan jenis kelamin. Pastinya kalau jenis kelamin pasti akan berbeda rumus, karena jenis kelamin perempuan dan wanita itu mempunyai massa otot yang berbeda. Yang kedua, kita bisa mengukur kadar lemak menggunakan IMT atau indeks massa otot. Jadi indeks massa ini bisa diukur dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Contoh kasus misalnya tinggi badan saya 160 dan berat badan saya misalnya 55 kilo. Jadi ibaratnya ketika diukur atau dihasilkan itu akan menghasilkan persentase sekitar 21,48. Sedangkan dalam IMF sendiri untuk normalnya itu untuk IMT sendiri normal kadarnya ini ialah 18,5 sampai 21,9. Jadi ketika tadi saya dengan tinggi badan 160 dan berat badan 55 kilo, sehingga ketika saya menggunakan rumus IMT atau indeks massa tubuh, itu berarti saya mempunyai kadar lemak yang normal dan berat badan yang ideal. Lalu tadi apa sih yang dimaksud dengan IMT? IMT itu indeks massa tubuh, di mana IMT ini dapat mengukur lemak berdasarkan berat badan dan berdasarkan tinggi badan. Jadi rumus ini pun dapat digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya ada pasien yang datang dan bertanya, oh apakah berat badan saya ideal, bisa menggunakan rumus-rumus yang tadi. Kita balik ke mesin, ini sudah masuk ke menit hampir 20 menit ya Bu ya. Nah ini sudah masuk 26 menit, tinggal 4 menit lagi, di mana 4 menit ini nanti akan peregangan ya, atau cooling down, pendinginan. Jadi seperti yang tadi Juli jelaskan di slide-slide sebelumnya, di mana ketika menggunakan mesin HiFM ini nanti sudah dibagi antara peregangan, pemanasan, workout, atau juga cooling down atau pendinginan. Nah, kita masuk ke next slide. Oke, ini next slide adalah hasil-hasil yang kita lakukan untuk pengurangan lemak di perut. Jadi bisa kelihatan ya before dan after, tentunya ini setelah dilakukan sebanyak 4 kali perawatan. Biasanya kalau 1 kali perawatan itu berkurangnya hanya sedikit. Oke, kita masuk ke next slide. Nah, yang tadi 2 contoh tadi itu untuk perempuan. Ini untuk laki-laki bisa atau tidak? Tentunya bisa. Karena ketika laki-laki ingin mengurangi lemak, ini bisa menggunakan mesin HiFM. Dan juga misalnya, oh saya mau bentuk six-pack, bisa nggak? Bisa. Karena apa? Karena di dalam mesin ini nanti tersedia menu untuk membuat six-pack atau menu ABS. Jadi ketika misalnya pasien mau melakukan atau mau membentuk otot lebih kuat, itu bisa menggunakan program yang tadi kita sarankan. Oke, next slide. Masuk ke next slide berikutnya. Nah, ini juga contoh untuk before after ya. Jadi before after biasanya kalau laki-laki ini ingin melakukan atau ingin membentuk otot, itu nanti bisa menggunakan program-program ABS dengan memilih menu strength, combo 1 atau combo 2. Jadi nanti bisa dipilih, tinggal dipilih aja dokter maunya yang mana, mau untuk membentuk otot atau mau lebih untuk merampingkan tubuh.
Karena seperti yang Juli bilang tadi ya, HiFM ini salah satu mesin yang dapat membakar lemak dan juga membantu untuk membentuk tubuh. Selanjutnya kalau misalnya dokter ada pertanyaan, bisa masuk di kolom chat kita ya. Ini sambil kita menunggu untuk peregangan. Nanti ada pun yang bertanya, perbandingan, ataupun untuk keunggulan mesin ini yang tadi sudah Juli sebutkan, keunggulannya new technology ini dia dapat membentuk otot dan mengurangi lemak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di-share di kolom chat ya. Kita sambil menunggu pendinginan. Ini pendinginan tadi sekitar 4 menit ya, 4 menit terakhir itu biasanya dilakukan pendinginan biar otot-ototnya ini nggak kaku. Nah, biasanya apa sih kontraindikasi dari mesin ini? Kontraindikasi dari mesin ini ialah pasiennya atau untuk customer tidak boleh menggunakan implan, seperti implan ataupun ring jantung itu nggak boleh menggunakan perawatan ini. Terus orang-orang yang mempunyai masalah jantung itu diharuskan konsultasi dulu dengan dokter atau tenaga medis yang ada di klinik atau di skincare dokter. Selanjutnya untuk indikasi siapa aja sih yang boleh pakai? Semua orang boleh pakai mesin ini. Yang nggak boleh pakai yang tadi Juli sebutkan, orang yang menggunakan ring jantung ataupun implan di tubuh. Jadi sebaiknya ketika menggunakan mesin ini, perhiasan yang ada di tubuh atau lempengan-lempengan yang ada di tubuh itu bisa dilepas terlebih dahulu. Untuk hasil yang didapat berapa lama? Hasil yang didapat hanya 2 minggu. Jadi 2 minggu ini biasanya sudah kelihatan hasil. Karena dalam 1 minggu bisa dilakukan 2 kali perawatan. Untuk dokter yang mau bertanya, nanti kita masuk ke kolom chat ya, bertanya untuk keunggulan-keunggulan lain dari mesin ini. Jadi mesin ini itu sudah termasuk outputnya ini dia 7 Tesla, jadi sudah termasuk salah satu mesin yang canggih karena outputnya juga bagus. Dan juga dalam untuk pulse-nya, pulse atau gelombang yang dihasilkan dalam mikrosecond itu dia menghasilkan 1 juta gelombang. Untuk dalam 30 menit, gelombang yang dihasilkan itu lebih dari 20.000 atau sama dengan 30.000 tadi seperti orang sit up ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita cari jurnal, dalam 10 menit untuk sit up yang pertama, biasanya hanya membakar 60 kalori. Untuk menggunakan mesin ini, tadi kalau misalnya kita kalkulasi ya, dalam waktu 30 menit itu sama dengan 5,5 jam. Berarti bisa kita kalikan, dalam 5,5 jam, berarti berapa banyak nih kalori yang terbakar? Itu hampir 1 juta kalori yang terbakar hanya dalam 30 menit. Makanya luar biasa sekali untuk mesin ini. Selain membakar lemak, juga dia dapat meningkatkan massa otot, di mana ketika massa otot meningkat, tubuh akan terjadi lebih terbentuk atau lebih ideal dan lebih indah. Nah, di sini ada salah satu pertanyaan ya. Halo dokter, di sini ada pertanyaan untuk orang yang pakai ring nggak boleh sama sekali ya. Nah, biasanya untuk orang yang pakai ring ini dok, kita memang masuk kontraindikasi. Jadi karena mesin ini menghasilkan gelombang elektromagnetik, kita nggak sarankan menggunakan HiFM. Tapi ketika nanti berkonsultasi sama dokter bisa menentukan yang terbaik. Misalnya, ini ternyata ringnya itu seperti hanya ada di telinga. Itu masih boleh digunakan mesin ini. Jadi kalau orang yang menggunakan ring, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter atau tenaga medis yang ada di klinik dokter. Jadi kalau misalnya dia pakai ring jantung, memang kita nggak sarankan untuk menggunakan mesin ini. Ya, dokter-dokter lain kalau ada yang mau bertanya, nanti kita masuk ke kolom chat ya. Untuk pertanyaannya nanti biar Juli bacakan. Nah, kebetulan kita sambil menunggu, Juli mau share sedikit khusus untuk peserta yang join hari ini di virtual training kita, dapatkan promo menarik untuk pembelian mesin dan juga untuk produk lainnya. Nah, untuk
Mesin ini, kalau misalnya dokter ambil hari ini, promo hari ini aja ya, itu mendapat diskon hampir 20%. Dan juga mendapat voucher cashback senilai 2 juta rupiah tanpa minimum belanja. Jadi khusus hari ini aja nih dok nih, promonya promo spesial ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Eka ya. Halo Pak Eka. Untuk otot yang dibentuk dengan mesin dan otot yang dibentuk olahraga, mana yang lebih bisa bertahan? Wah, ini juga salah satu pertanyaan bagus ya. Balik orang yang melakukan gym atau olahraga tadi ya, olahraga ringan ataupun olahraga berat, kalau tadi kita kalkulasi, itu kalori yang dibakar lebih banyak dengan menggunakan mesin. Mana yang bisa lebih bertahan? Dua-duanya sama. Semuanya bisa bertahan. Hanya saja dengan menggunakan mesin ini, ketahanan atau hasil yang didapat itu lebih cepat daripada menggunakan olahraga biasa. Dan bahkan seperti yang Juli jelaskan tadi, ketika kita melakukan olahraga berat, itu akan menimbulkan efek samping atau kalau misalnya nih ya tidak didampingi oleh personal trainer, itu bisa menyebabkan cedera, baik cedera ringan ataupun cedera berat. Tapi kalau untuk hasil, tentunya hasilnya sama, cuma keunggulan mesin HiFM, dia hasilnya yang pertama lebih cepat, kedua nyaman, ketiga tanpa efek samping, keempat hasilnya sama dengan olahraga biasa, jadi hasil ketahanannya itu sama. Tentunya nanti harus tetap maintenance ya, kadang-kadang kita bilang sama, nanti customer suka bandel nih, suka saya habis melakukan HiFM, saya makan banyak boleh nggak? Boleh. Biasanya kalau Jul bilang sama customer, oh iya dok, atau misalnya oh iya nih, kalau misalnya teman-teman mau melakukan HiFM, dia dapat menunda kegemukan untuk orang-orang yang suka makan banyak nih. Jadi kalau misalnya saya udah melakukan HiFM, kan ketahanannya tadi dibilang lama nih, sama kayak olahraga biasa. Tapi kalau nggak dikontrol dengan makan, atau misalnya makannya tetap banyak, ya berarti kita bisa menyebutnya menunda kegemukan. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pesona Skin Treatment ya. Halo. Nah, di sini jika ada yang sudah menggunakan insulin karena penyakit diabetes, apakah masih boleh? Boleh menggunakan mesin HiFM, tentunya boleh. Tapi tetap nanti konsultasi dengan dokter. Dokter biasanya akan memanage nih, oh misalnya udah dilakukan insulinnya bulan ini, maka bulan depan baru dilakukan treatment. Jadi tetap untuk orang-orang yang diabetes menggunakan insulin itu harus konsultasi dengan dokter. Karena biasanya untuk orang-orang yang punya diabetes nih, nanti harus dicek dulu tekanan darahnya dan juga tekanan jantungnya normal atau enggak, atau gula darahnya atau obat-obatan yang dikonsumsi itu tetap kita sarankan untuk konsultasi dulu dengan dokter. Next kita ke selanjutnya ya dari Yuli Dwinta Adining Tias. Nah ini bagaimana untuk pasien pos melahirkan secara sesar ataupun pasca melakukan operasi di daerah perut. Untuk orang-orang yang pasca melahirkan itu tetap bisa melakukan perawatan HiFM, tapi harus menunggu jarak. Biasanya yang paling bagus ialah 1 tahun pasca operasi di area perut atau di daerah yang kita lakukan perawatan. Jadi jaraknya itu yang paling bagus 1 tahun, atau bisa juga langsung berkonsultasi sama dokter yang ada di klinik, karena nanti dokter akan mengecek nih, oh ternyata dalam 1 tahun ini masih ada kontraindikasi atau masih ada komplikasi di area perawatan tersebut atau di area perut tersebut ya yang sudah dilakukan operasi. Jadi misalnya Juli bilang tadi 1 tahun, ternyata setelah 1 tahun ini masih ada komplikasi, itu tentunya belum boleh dilakukan perawatan HiFM. Jadi tetap dilakukan konsultasi terhadap dokter yang ada di klinik. Next kita masuk ke Alexander Angger. Ya halo dokter, ini kita pertanyaannya. Untuk perawatan mesin garansi berapa lama dan apakah ada service centernya? Nah, di sini Juli mau jelaskan di mana di Beauty World ini kita terpusat dan kita memiliki service center di Jakarta, pusatnya di Jakarta. Untuk mesin sendiri itu dapat garansi selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya dokter melakukan pembelanjaan, nanti mesin ini akan dikirim
dengan deskripsi dan juga dengan kartu garansi. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi marketing kita untuk konsultasi lebih jauh tentang garansi dan juga service center. Next ada pertanyaan dari Dr. Vita Baniar ya. Alatnya sudah registrasi Depkes untuk pemakaian 1 kali mengerjakan barang habis pakainya apa? Oh mungkin pertanyaan udah registrasi Depkes belum? Untuk mesin ini yang tadi yang Juli bilang ya, di mana menggunakan teknologi invasif. Biasanya mesin-mesin yang menggunakan teknologi invasif atau yang tidak melukai itu tidak memerlukan Depkes. Cuma nanti kita pastinya akan mengizin Depkes dulu apakah perlu Depkes atau tidak. Jadi tapi biasanya untuk mesin-mesin invasif nggak perlu izin Depkes ya dok. Cuma tetap nanti pasti kita daftarin dulu untuk Kemenkesnya ya, apakah perlu atau tidak. Ada lagi pertanyaan dari Dr. Priscilia. Berarti untuk yang pakai behel nggak bisa ya Bu? Nah untuk yang pakai behel boleh dilakukan perawatan ini. Kalaupun tadi Juli bilang ya, untuk alat-alat atau lempengan yang ada di tubuh itu harus dilepas. Tapi kalau orang yang pakai behel ini hanya efek ringan aja. Biasanya di area mulutnya itu hanya seperti asam-asam. Jadi seperti rasa asam ya. Jadi efeknya itu hanya ringan. Jadi boleh orang yang pakai behel itu masih boleh menggunakan mesin HiFM. Lagi ada pertanyaan dari Dr. Dina. Halo dok. Nah di sini berapa harga mesin dan berapa modal untuk sekali treatment? Nah ini kebetulan udah selesai ya. Selesai. Next sebentar Juli jawab pertanyaan dokter ya. Kita lepas dulu untuk mesin ini. Untuk harga mesin dok itu di 95 juta. Khusus untuk promo hari ini dan khusus untuk dokter-dokter nih yang join di virtual training itu mendapat diskon hingga 20% dok. Khusus hanya untuk hari ini. Jadi diskonnya 20% dan nanti ditambah dengan voucher belanja sebanyak 2 juta rupiah tanpa minimum belanja. Jadi khusus hari ini aja, misalnya dokter mau melakukan PO dan mau mendapatkan voucher tambahan, segera hubungi marketing kita. Nah, di sini sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita akan ukur dulu ya. Ukur untuk tubuh tadi setelah dilakukan treatment. Jadi cukup perawatannya hanya 30 menit. Untuk modalnya hanya sangat sedikit. Kenapa? Karena ini tidak memerlukan bahan yang banyak. Jadi modalnya itu hanya dari modal listrik dan juga modal dari 1 kali perawatan. Biasanya ketika Juli hitung itu modalnya hanya sekitar Rp20.000. Jadi Rp20.000 ini untuk modal ya, beserta dengan produk yang digunakan seperti produk body lotion, itu udah include hanya Rp20.000. Nah ini yang tadi kita ukur, tadi kan kita ukur ya di awal itu lingkar perutnya 94 cm, yang sekarang 91. Jadi 91 cm. Wah luar biasa sekali. Ini real ya tanpa rekayasa. Ini real. Jadi kalau misalnya dokter-dokter mau lihat, ini dia memang langsung kelihatan. 1 kali treatment itu langsung kelihatan hasilnya. Tapi untuk hasil yang lebih bagus adalah 4 kali treatment. Tadi 94 cm, sekarang berkurang menjadi 91 cm. Jadi berkurang itu sekitar 3 cm dalam 1 kali perawatan. Dan sekarang kita ukur lagi dengan ketebalan lemak ya. Alat ukur ketebalan lemak ini tadi itu 40 mm sebelum dilakukan perawatan ya. Sekarang setelah dilakukan perawatan, ketebalan lemaknya menjadi 30 mm. Wah luar biasa sekali. Lemaknya itu berkurang hingga 10 mm dalam 1 kali perawatan. Wah luar biasa ya. Nah, ya terima kasih untuk model cantik kita Bu Puji dan senior trainer kita Bu Enda. Kasih ya Bu. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi luar biasa sekali ya, dalam 1 kali perawatan itu berkurang hingga 3 cm. Lalu kalau misalnya tadi kita compare sama pertanyaan sebelumnya ya, ada yang bertanya tahannya berapa lama nih? Tahannya dia sesuai dengan kita kalau melakukan olahraga.
Jadi tahannya itu lumayan lama. Tentunya tetap harus maintenance ya. Kalau misalnya nggak maintenance, nanti dokter bisa info juga nih ke pasien bahwa ini dapat menunda kegemukan. Dalam 1 kali treatment tadi dokter-dokter udah bisa lihat ya, itu berkurang hingga 3 sentimeter dan ketebalan lemak itu luar biasa sekali, berkurangnya hingga 10 milimeter hanya dalam 30 menit, hanya dalam 1 kali perawatan. Nah tadi ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Ratnawati. Untuk perut buncit keras, apakah pakai satu mesin ini saja bisa efektif? Saya jawab dulu pertanyaan pertama. Bisa efektif atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena yang seperti Juli jelaskan di slide pertama ya, di mana untuk mengurangi atau membakar lemak, ini paling bagus ialah dengan meningkatkan massa otot. Jadi bukan hanya membakar lemak aja nih, tapi juga dapat membentuk tubuh atau body contouring. Karena kan selama ini misalnya dokter bingung nih, saya mau cari mesin di mana dapat efektif membakar lemak dan juga membentuk tubuh. HiFM adalah salah satu solusinya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah untuk pasien hipertensi boleh menggunakan mesin ini? Boleh. Misalnya untuk hipertensi tinggi nih, boleh nggak pakai mesin ini? Boleh. Tapi disarankan untuk orang-orang yang hipertensi sebelum menggunakan mesin ini harus makan dulu 1 jam sebelum perawatan. Harus banyak minum air putih dan juga tetap diukur untuk tekanan darah tingginya ya untuk hipertensinya. Kalau hipertensinya sudah di batas rata-rata atau di batas ambang normal, itu sebaiknya kita tunggu dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ketika darah tingginya sudah normal, baru kita bisa lakukan perawatan menggunakan mesin ini. Nah, di sini ada yang bertanya lagi, Dokter Deviana, voucher 200.000 bukan 2 juta ya? Oh, untuk voucher ini kalau melakukan pembelian hari ini juga, atau PO ya, PO untuk mesin HiFM, khusus untuk HiFM, itu dapat diskon sebanyak 20%, yaitu total harga sekitar 76 juta ya, dan juga mendapat voucher cashback senilai 2 juta rupiah. Jadi 2 juta rupiah ini bisa ditukar dengan produk tanpa minimum belanja. Tapi khusus untuk dokter-dokter yang sudah hadir hari ini, nanti akan mendapatkan voucher belanja senilai 200.000 dengan syarat dan ketentuan ya dok. Nah untuk di sini ada lagi yang bertanya dari Dokter Feni, untuk 1 kali treatment itu casnya kena berapa? Untuk 1 kali treatment tergantung masing-masing klinik ya. Tadi seperti yang Juli sebutkan, untuk penggunaan mesin ini, tanpa produk aja itu HPP-nya atau harga dasarnya di bawah 20.000. Tapi kalau menggunakan produk, harga dasarnya itu sekitar 20 ribuan. Jadi untuk cas ke customer, ini sebaiknya nanti dokter harus kalkulasikan minimal dikali 3 atau dikali 4. Jadi dokter bisa cas ke customer itu sekitar 60.000 ya, 60.000, 100.000 itu udah balik modal. Balik untuk harga dasar ya, atau keuntungannya udah kita pegang. Tapi tentunya karena ini teknologi terbaru, dokter bisa melakukan cas ke customer itu sekitar 300 sampai 500 ribuan. Karena menggunakan teknologi terbaru, menggunakan gelombang elektromagnetik, tapi dokter hanya cukup menggunakan atau modalnya ini hanya cukup modal listrik aja, sama modal mesin. Jadi sedikit modal tapi hasilnya bagus dan hasil sesuai yang diinginkan dan juga cepat. Di sini ada yang bertanya lagi, untuk alat ini apakah boleh dioperasikan beautician atau khusus medical beautician saja? Untuk mesin ini boleh dilakukan oleh terapis, oleh beautician, oleh tenaga-tenaga yang nanti tentunya sudah di-training oleh kita ya. Jadi nggak harus dokter nih. Kenapa? Karena mesin ini sangat mudah sekali untuk digunakan. Jadi hanya kita tempelkan saja ke area perawatan, nanti sudah menghasilkan atau sudah memberikan hasil atau efek yang diinginkan. Jadi nggak harus dokter, nggak harus medical terapis atau medical beautician. Semua orang yang sudah kita latih nanti boleh mengoperasikan mesin ini. Tapi tetap untuk pasien harus konsultasi dulu dengan dokter. Jadi biasanya nanti dokter yang mengarahkan nih, harus pakai treatment ini atau nanti di skip dulu untuk treatmentnya. Next kita masuk ya,
Bu, apakah berefek ke jantung? Efek ke jantung sangat minimum sekali. Jadi sama seperti kita olahraga ya, pastinya kan jantung juga akan terpompa. Begitupun ketika menggunakan HIFEM. Tapi HIFEM ini sangat aman, jadi efek ke jantung itu hanya minimal aja. Nggak seperti kalau kita olahraga, atau nggak seperti kalau kita lari-lari ya. Saya lari-lari kecil nih, atau misalnya saya lari-lari, saya mau gym, itu nanti akan efeknya itu lelah atau kecapean. Nah, kalau HIFEM enggak. Tadi pun kalau misalnya dokter lihat ya, HIFEM itu sangat nyaman, customer-nya bahkan bisa tiduran. Bahkan mau misalnya, oh saya mau tidur dulu, boleh nggak? Boleh. Jadi dalam 30 menit treatment, itu sama seperti 5,5 jam olahraga berat ya. Nah, di sini ada bertanya lagi, apakah ada spare part yang harus diganti setelah beberapa kali treatment? Untuk spare part nggak ada yang harus diganti. Jadi spare part mesin ini dia ketahanannya itu lama, nggak perlu ada yang diganti. Cuma biasanya ketika gelombang elektromagnetiknya ini melemah, ialah sekitar 1 juta mikrosecond. Jadi lama sekali, biasa sekitar 5 atau 6 tahun ke atas ya. Itu nanti gelombangnya melemah, tapi dokter nggak perlu khawatir, nanti cukup naiki untuk intensitasnya aja. Jadi levelnya cukup dinaikin. Karena mesin ini nanti dokter dapat spare part untuk isi air ya. Jadi mesin ini nanti harus diisi air. Ketika isi air, setiap 2 pasien ini harus diisi air agar dia dapat mengeluarkan gelombang elektromagnetik tadi. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh treatment rutin menggunakan HIFEM seminggu 2 kali hingga bertahun-tahun? Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau secara rutin nanti dilihat dulu. Biasanya kalau orang yang sudah tadi Juli bilang ya 4 kali melakukan treatment, itu tubuhnya sudah terbentuk. Tapi kalau dia mau bentuk otot, itu nanti bisa dilakukan menggunakan program untuk membentuk otot. Boleh nggak dilakukan selama bertahun-tahun? Boleh. Tapi nanti untuk intensitas atau intervalnya dikurangin dok. Misalnya, tadi kan interval treatment ini kita 1 minggu dilakukan 2 kali. Ketika sudah terbentuk, ototnya sudah bagus, nanti dokter bisa lakukan treatment ini selama seminggu 1 kali. Jadi intervalnya dikurangin. Kalau sudah menemukan atau kalau hasil yang diinginkan sudah tercapai. Nah, di sini kita lanjut ke next pertanyaan selanjutnya ya. Tadi dijelaskan tidak boleh dengan pasien menggunakan implan tubuh. Apakah hanya implan payudara atau semua implan? Implan hidung dan lain-lain. Nah, untuk implan, nanti ini kan yang tadi Juli jelaskan juga, tetap harus konsultasi sama dokter. Biasanya yang sangat tidak boleh itu ketika seseorang menggunakan implan jantung atau implan kayak pen ya, kalau misalnya tangan patah, kan biasa dokter ada pasang pen. Nah, itu nggak boleh dilakukan, karena biasanya dia akan merasa nggak nyaman di daerah yang terpasang implan tadi. Jadi tetap harus berkonsultasi terhadap dokter. Kalau misalnya implan payudara, implannya kecil atau implannya berupa silikon itu aman, nggak masalah. Yang agak riskan ini implan yang menggunakan lempengan atau implan logam. Next ada pertanyaan lagi, apakah ada training dari Beauty World dan apakah gratis? Untuk training, kita mempunyai training center yaitu di Jakarta. Jadi untuk training nanti dokter akan dapat free training dengan syarat dan yang ketentuan yang berlaku ya dok ya. Tentunya menghubungi marketing dokter yang dokter percaya. Jadi kalau untuk training, nanti kita akan training mesin-mesin yang tadi atau mesin HIFEM ini. Jadi akan kita lakukan pelatihan selama agar beautician atau terapis ini menguasai mesin ya. Jadi pelatihan pasti akan didapat oleh klinik atau dokter yang mengambil. Oke, terusnya kita lanjut tadi ya. Untuk promo hari ini, nah ini kita Juli share juga, jadi promo khusus hari ini dan khusus untuk peserta-peserta virtual training, dapatkan promo menarik untuk produk Jensen, itu diskon sekitar 30%, untuk Dekar juga dapat diskon 30%, untuk Naturika, Isif juga dapatkan harga-harga spesial dan diskon-diskon menarik ya.
Jadi diskonnya ini bukan cuma mesin aja, tapi juga berlaku untuk produk-produk yang ada di Beauty World. Next, nanti kita berlaku juga untuk diskon-diskon Jensen dan juga diskon untuk Dekar, Isif, Naturika, Rika, itu mendapatkan diskon menarik yang ada di Beauty World. Jadi diskon ini diskon menarik hanya untuk peserta yang mengikuti virtual training. Jadi diskonnya bukan cuma mesin aja, tapi diskonnya juga produk ya. Jadi produk ada Kairos, ada aksesoris dan equipment lainnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan hanya hari ini saja nih dok nih. Jadi cukup untuk melakukan transaksi dengan marketing dan jangan lupa tukar voucher yang sudah kita berikan sebanyak 200.000 vouchernya, nanti dokter bisa konsultasi dengan marketing apa yang mau dokter ambil untuk menukarkan voucher tersebut. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya dok. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan lagi yang belum terjawab kah ya? Coba sebentar Juli lihat ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Yolan. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ke-skip sama Juli, dokter boleh tolong chat lagi ya, biar nanti Juli baca lagi. Ini ada pertanyaan dari Yolan. Untuk wanita yang sedang mengalami menstruasi, apakah bisa melakukan perawatan ini? Soalnya sistem kerja kan berupa getaran gelombang ya. Untuk yang sedang menstruasi, masih bisa dilakukan perawatan ini, tapi hanya perawatan perut. Nah, tentunya untuk orang yang menstruasi tetap harus konsultasi sama dokter ya. Kalau dia mengalami menstruasi yang abnormal, itu nggak boleh dilakukan perawatan ini. Tapi kalau misalnya menstruasinya normal, nggak ada masalah, nggak ada rasa sakit, itu masih boleh dilakukan perawatan HIFM. Jadi nanti untuk dokter-dokter atau teman-teman terapis, kalau misalnya ada pasien yang datang, terus mau melakukan perawatan ini, perawatan menggunakan mesin-mesin, itu sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis atau dokter yang ada di klinik masing-masing ya. Lanjut lagi ada pertanyaan, setelah treatment adakah hal yang harus dihindari atau yang tidak boleh dilakukan? Tidak ada. Jadi mesin ini sangat efektif, nyaman dan juga aman. Sehingga setelah treatment saya langsung panas-panasan boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa pakai perawatan ya, karena nanti kalau kena sinar matahari bisa menyebabkan kulit gelap. Jadi nggak ada pantangan, boleh. Mau langsung makan boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya customer yang suka makan, yang hobinya makan ya dok ya, boleh dikasih treatment ini sebagai penunda kegemukan. Jadi kalau misalnya nih ada pasien datang, oh saya sudah 4 kali treatment nih, ini kata Mbak Juli ketika 4 kali treatment hasilnya bagus. Tapi ternyata pas kita lihat ya, pas dikonsultasi, oh customer ini suka makan, habis treatment makan, 2 jam kemudian makan. Oh tentunya efeknya biasanya nih lingkar pinggangnya nggak berkurang banyak, hanya berkurang sedikit aja. Oh, di sini ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, jangan lupa ya dok ya, promo khusus untuk hari ini dengan pembelian mesin HIFM atau dengan PO minimal 30%, jangan lupa hubungi marketing kita untuk mendapatkan voucher senilai 2 juta rupiah. Khusus untuk hari ini aja. Jadi khusus untuk pembelanjaan hari ini untuk mesin HIFM ya, baik yang mau deposit atau yang mau PO terlebih dahulu, nanti akan mendapatkan spesial promo, yaitu potongan diskon sebesar 20% dan juga voucher belanja senilai 2 juta. Hanya untuk hari ini saja. Dan voucher belanja senilai 2 juta itu tanpa minimum belanja. Jadi dokter nanti bisa langsung tukarkan atau belanjakan produk-produk yang dokter udah mulai habis nih di klinik. Dan juga jangan lupakan untuk promo-promo lainnya ya, untuk produk Dekar, Jensen, Kairos, Beauty Skin, equipment, dan juga aksesoris. Dan juga untuk produk rambut, serta untuk produk hair care dan isif. Itu semuanya kita sedang ada promo khusus untuk dokter yang mengikuti virtual training hari ini. Jadi jangan sampai lewatkan dan juga jangan lupa dokter tukarkan voucher kita yang 200.000 ya dok ya. Jangan sampai angus nih karena promonya hari ini aja. Jadi dokter jangan lupa tukarkan voucher kita senilai 200.000. Nanti Juli khusus bagikan kepada dokter-dokter yang mengikuti training hal ini dan yang akan belanja
itu nanti kita bagikan voucher 200.000. Jangan lupa ditukarkan ya dok. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lainnya? Kita tunggu ya. Kalau ada tadi pertanyaan yang ke-skip, yang Juli skip ya, atau ada pertanyaan yang belum terbaca, dokter bisa chat lagi, nanti Juli bacakan lagi. Oke, kalau nggak ada, nanti berarti cukup sampai di sini ya dok, untuk virtual trainingnya. Nanti sampai jumpa lagi di training selanjutnya secara virtual juga dengan teknologi atau dengan kombinasi-kombinasi perawatan yang akan kita virtual trainingkan kepada dokter semua. Jangan lupa tadi pesan Juli untuk mengikuti program promo yang tersedia hanya hari ini saja. Jadi kalau gitu sampai jumpa ya dok, dan mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya.